Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video, kemudian nanti saya akan memberikan sedikit komentar ya. Seperti apa videonya kita saksikan sama-sama. Dibandingkan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan anak keturunan Nabi Adam, atau dikatakan orang soleh, orang alim, dia ustadz, orang soleh, dia hafal banyak kitab. Satu habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. 40 ustadz yang alim yang soleh. Kita bisa membayangkan bahwasannya kemuliaan anak keturunan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mewariskan kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat penjelasan ini kan begini ya, sebenarnya bahasanya kurang enak sebenarnya sih. Menurut saya di luar bahasanya teman-teman mau dukung Kiaimat atau tidak, bahasanya seperti itu. Maka yang benar itu begini sebenarnya ya. Pernyataan yang seperti ini ya seharusnya apa ya, bahasanya itu kurang pantas sebenarnya. Kenapa? Karena bahasa seperti ini menunjukkan begini, orang ini, tapi kalau pandangan saya, bahasanya kayak mengagulkan nasab sebenarnya ya. Sebenarnya hal ini tidak apa-apa, tergantung orangnya masing-masing, tidak apa-apa ya, tapi kurang enak didengar begitu. Kemudian begini, bahasa yang disampaikan kan 40 orang yang alim, yang banyak hafal kitab, yang soleh. Dan kalau tidak salah, yang keturunan Nabi Adam, kan kita anak keturunan Nabi Adam. Kemudian yang ustadz begitu. Ini kan bahasanya tidak enak sebenarnya itu. Habib ini lebih mulia dari mereka. Ini kan tidak bagus seperti itu. Sebenarnya bukan 40, tapi itu 70 kalau di kitab Manhajus Sawi kalau tidak keliru ya. Dan riwayat itu yang dinisbatkan kepada Ibnu Hajar, saya mencarinya tidak menemukan riwayat itu sebenarnya. Nanti teman-teman yang bisa dicarikan dan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya jadikan sebagai tambahan referensi begitu. Kemudian kalau masalah sebenarnya orang yang bernasab dengan Rasulullah atau pada Rasulullah, apakah lebih mulia dari orang alim? Dari orang alim sebenarnya. Kalau kita melihat di kitabnya Imam Nawawi, Baroqil Ubudiyah, di sini ini ada penjelasan begini ya. Wa afada ba'duhum anna man intasaba ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dikatakan di sini adalah ba'duhum, tapi di sini tidak menjelaskan ba'duhum yang lainnya. Di sini dikatakan wa afada ba'dhum anna man intasaba ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa min awladi Sayyidina Al-Hasan wal Husain wa huwa ghairu alimin yafuqu ala ghairihi mimman yusawihi fi rutbati bi sittina darajatan. Wa huwa ghairu alimin wa anna al-alimah alladhi lam yunsab ilaihi sallallahu alaihi wasallam yafuqu ala ghairil alimi mimman intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi sittina darajatan. Di sini kalau menurut pemahaman saya, mimman yusawihi ini adalah sepadannya, jadi sama-sama tidak alim. Jadi kalau ada orang yang nasabnya sambung sama Rasulullah, kemudian dengan orang yang tidak nasabnya tidak sambung sama Rasulullah, sama-sama tidak alim, maka orang yang bernasab sama Rasulullah Muhammad SAW atau pada Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia dengan bisitina darajah, dengan 60 derajat. Kemudian kalau ada orang alim yang dinisbatkan kepada selainnya Rasulullah, ada orang alim dia tidak punya nasab silsilahnya sampai Rasulullah Muhammad SAW, ini lebih mulia atau lebih di atasnya dari orang yang tidak alim yang nasabnya dinisbatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan juga 60 derajat. Begitu kalau yang saya paham di ibarat ini begitu. Jadi kalau ada duriyah, ya saya tidak menyebutkan hanya habab ya, duriyah.
dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW yang tidak alim. Kemudian ini adalah dibandingkan dengan orang biasa yang tidak alim, maka derajatnya 60 derajat lebih mulia orang yang dinisbatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kalau ada orang biasa, dia adalah orangnya alim, dengan dibandingkan dengan orang yang masuk dzurriyyah atau dinisbatkan nasabnya pada Rasulullah Muhammad SAW, maka orang alim ini lebih mulia 60 derajat. Berarti itu lebih mulia ilmu daripada nasab gitu kalau kita melihat dari ibarat ini. Kemudian juga begini, saya menemukan ibarat di dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ulama'il Haramain. Di sini nih saya menemukan ibarat begini. Ini. Sebentar ya, ibaratnya itu begini ya. Ibaratnya ini pakai PDF ya, gak punya kitab aslinya. Begini di dalam sini ibaratnya itu. Ma qaulukum fi syarifi hal huwa afdaluh minal alimi amil alimu afdaluh. Al jawabuh asyarifu afdaluh minal alimi min haitsul nasabi wal alimu afdaluh min haitsul ilmi wa fadilatul ilmi tafuku fadilatan nasabi kadza fi fatawil ajhuri wallahu alam. Jadi kalau yang saya pahami di dalam ibarat ini kan begini, ketika ada pertanyaan ditanyakan kepada ya Imam al-Haramain berarti atau ulama al-Haramain ya, dikatakan begini, lebih afdol mana orang syarif yang mulia secara nasab atau orang yang alim yang tidak mempunyai nasab gitu kalau saya bahasakan biar teman-teman paham ya. Terus bagaimana jawabannya di sini? Dikatakan di sini Asy-Syarif orang yang mempunyai nasabnya silsilahnya sambung sama Rasulullah Muhammad SAW itu lebih mulia daripada orang alim dari sisi nasabnya, dan orang alim ini lebih mulia dari sisi ilmunya. Jadi begini, kalau orang yang syarif, ini syarif ya, atau dzurriyyah Rasul itu lebih mulia dari sisi nasabnya. Kalau orang alim itu lebih mulia dari sisi ilmunya. Dan kedudukan ilmu itu lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya di atas kemuliaan nasab. Jadi kalau kita melihat di sini ya lebih mulia itu yang orang yang alim daripada orang yang mulia karena nasab. Begitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya dibandingkan orang yang alim, contoh seperti Ustadz, Kiai, Gus, itu alim, kemudian tidak bernasab, maka dengan orang yang dikatakan nasabnya sambung sama Rasulullah Muhammad SAW masih muliaan orang yang alim, Gus atau Kiai atau Ustadz. Kenapa? Karena keutamaan ilmu ini di atasnya keutamaan nasab begitu. Kemudian begini, di dalam fenomena yang ada di sekitar kita ini, kadang orang yang disebut Gus atau yang disebut Kiai, disebut Ustadz, mereka ini secara silsilah nasab itu sambung sama Rasulullah Muhammad SAW. Maka menurut saya tidak benar narasi yang begini bunyinya itu. Seorang Habib itu lebih mulia daripada satu Ustadz yang alim begitu. Ini kan tidak benar narasi ini dengan beberapa pertimbangan tadi. Kalau memang Ustadz atau Gus atau Kiai ini juga intisab melalui misalnya wali-wali Songo, enggak pernah sebut seperti itu, dia juga mempunyai nasab. Dan juga mereka ini alim, rata-rata yang dipanggil Ustadz atau Gus itu alim begitu. Nah karena itu narasi ini sebenarnya tidak benar atau kurang bagus. Maka menurut saya seharusnya narasi-narasi yang mengunggulkan nasab itu sudah mulai direda sebenarnya. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.